Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5261. Saat ini, Hana baru tiba di suite mewah di Hotel Bintang 5. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah menelepon pengurus hotel dan bertanya untuk menyiapkan air mandi untuk dirinya, serta garam mandi impor dan banyak kelopak mawar segar. Jadi, begitu dia tiba di kamar hotel, dia segera melepaskan pakaiannya dan berendam di jacuzzi yang nyaman. Setelah mandi, dia membuat janji untuk pijat minyak esensial di hotel. Dia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata dan menikmati pijatan sampai tertidur. Dia tertidur dengan minyak esensial yang penuh. Ini telah menjadi cara terbaiknya untuk menghilangkan kepenatan. Sebagai pelanggan besar hotel, dia tidak peduli apa yang terjadi ketika selimut dan spray kotor. Karena tidak peduli bagaimana dia membuat kamar berantakan. Jika dia kembali besok, ruangan ini sudah kembali rapi dan bersih. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Hana sangat suka menginap di hotel belakangan ini. Saat ini, Hana sedang berbaring di bak mandi dengan mata tertutup. Ponselnya diletakkan di atas platform batu di sebelah bak mandi. Karena dia sudah menjadi selebritas internet, banyak pengguna platform video pendek mengirim pesan pribadi, komentar, dan suka setiap hari. Dia mematikan fungsi push platform video pendek. Jadi meski sudah ada puluhan ribu orang yang menyerang dan menghinanya dengan berbagai cara, dia tetap tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Christopher dan Harold, yang lumpuh di tempat tidur, tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi internet. Karena mereka tidak dapat memegang ponsel dengan kedua tangan. Dan wanita tua Wilson pergi tidur lebih awal, karena sangat lelah melayani mereka berdua. Sedangkan Wendy masih bekerja lembur di perusahaan untuk rapat. Tidak ada yang memberi tahu Hana tentang perkembangan di media sosial. Dan video Elaine masih bergejolak. Saat ini, Elaine tidak bisa menutup mulutnya karena kegirangan melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya dan jumlah like dan komentar. Namun satu-satunya penyesalan adalah, meskipun volume pemutaran videonya telah mencapai beberapa juta, followernya tidak bertambah, hanya beberapa ribu orang. 10 menit kemudian, kejadian itu menjadi lebih bergejolak. Video Elaine telah melampaui 10 juta persembahan. Dan banyak perangkat lunak berita juga mulai segera mengeluarkan umpan berita sebagai tanggapan atas kejadian ini. Tiba-tiba, beberapa artikel didorong keluar satu demi satu. Selebriti internet menjual siaran langsung yang tidur. Dapatkan ratusan ribu sehari, gunakan simpati orang lain untuk menghasilkan ratusan ribu sehari. Jangan biarkan publik merasa kedinginan. Siaran langsung dengan barang-barang sering kacau. Dan selebritas internet lainnya terbalik. Hana tiba-tiba mendengar pemberitahuan di ponselnya. Dia membuka matanya dan mengambil telepon itu. Dia melirik ke layar yang penuh dengan notifikasi, dan tahu bahwa selebritis internet lainnya telah terbalik. Namun, dia tidak menyadari bahwa orang yang misalkan mobil itu adalah dirinya sendiri. Sebaliknya, dia sombong dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak tahu pria sial mana yang terungkap lagi. Jika berhati-hati seperti saya, dalam 3-5 tahun, sudah pasti tidak mungkin terekspos. Apalagi jika terekspos dalam 3-5 tahun. Lalu apa? Lagi pula, saya sudah menghasilkan banyak uang. Saya bisa langsung terbang ke negara di mana tidak ada yang mengenal saya dengan paspor saya. Dan nikmati hidup yang baik. Saya akan senang." Dengan mengatakan itu, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia mendekat ke dalam hatinya. Kalau siaran langsung saya stabil selama 2 bulan lagi, saya akan memanfaatkan waktu untuk membuka perusahaan pialang selebritis internet. Kembangkan lebih banyak jangkar seperti saya, dan gunakan akun saya. Manfaatkan mereka dan minta mereka tumbuh untuk menghasilkan uang bagi saya. Dengan cara ini, kemampuan saya untuk menyerap uang akan jauh lebih kuat dari sekarang. Jika saya menghasilkan 1 miliar, saya akan segera berimigrasi ke Eropa atau Amerika Serikat. Saya tidak membawa satu pun dari orang-orang ini bersama saya. 1 miliar yuan pasti sudah cukup untuk menjalani hidup saya dalam gaya dan pesta pora. Pada titik ini,
Hana sudah mulai berfantasi tentang memegang kekayaan miliaran dolar di tangannya. Menjalani kehidupan menghabiskan uang seperti air dan menikmati uang di luar negeri. Saat ini, dia mengklik salah satu berita, ingin melihat siapa yang sangat sial terekspos dalam skala besar. Dan push yang dia klik, setelah membukanya, pertama kali memutar video yang diunggah oleh Elaine. Sebelum dia bisa mengenali tembakan diam-diam itu, dia mendengar suaranya sendiri. Sial, tudung ini terlalu panas. Bab 5262. Tiba-tiba mendengar suaranya sendiri di berita tentang tajuk utama ruang rollover selebriti online. Dampaknya pada Hana tidak berbeda dengan netizen pria yang mengunduh video dari situs web yang tidak sehat dan melihat wajahnya sendiri setelah membukanya. Pertahanan batinnya ditembus hampir seketika, dan karena rasa gugup yang berlebihan, dia langsung masuk ke dalam bak mandi dan tersedak air mandi yang berbau garam susu. Segera, dia duduk dengan panik, dan melihat telepon lagi dengan kaget. Kali ini, matanya selebar lonceng tembaga, dan mengukur jantungnya tiba-tiba menjadi 2 kali lebih cepat. Diri dalam video sedang mengatur dan memberi pelajaran pada keluarga Wilson. Bukankah ini kurang dari 1 jam yang lalu? Dilihat dari sudut ini, itu adalah pengambilan gambar diam-diam dari celah kecil di tirai balkon. Siapa yang melakukannya? Terlebih lagi, yang tidak dapat dia mengerti adalah bahwa pintu dan jendela villa semuanya dilaminasi. Pintu dan jendela bersistem berongga. Untuk memastikan suara dan isolasi panas, interlayar kaca harus diisi dengan gas lembab. Dengan pintu dan jendela tertutup, bahkan jika kembang api dinyalakan di luar, hampir tidak dapat terdengar suara ledakan. Video ini direkam dengan jelas dari luar. Mengapa suaranya bisa terekam dengan sangat jelas? Tampaknya olah dia berbicara tepat di depan rekaman. Hana memang lebih pintar dari Elaine pada umumnya. Tetapi dalam kepintaran seperti ini, dia tidak sebaik Elaine. Elaine tinggal di tipe villa yang sama dengannya. Dan dia sudah tahu bahwa pengambilan gambar candid dari luar hanya dapat merekam video, bukan suara. Dia menggunakan Jennifer bertiga dan memberi mereka pembagian kerja yang masuk akal. 1 orang merekam video di luar, 2 orang merekam suara di dalam secara diam-diam. Meskipun isolasi suara pintu dan jendela villa telah dicapai secara ekstrim, itu hanya untuk bagian luar. Dan pintu bagian dalam tidak diperkuat secara khusus. Elaine memahami celah ini. Pada saat ini, Hana tahu betul bahwa sejak video ini ditayangkan, menjadi kaya dengan siaran langsung dan barang telah berakhir. Berpikir bahwa setelah video ini terungkap, itu akan mempengaruhi potensi pendapatannya yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Mengambil uang orang seperti membunuh orang tuanya. Pepatah lama ini adalah kebenaran abadi kapan saja. Pada saat ini, hati Hana penuh dengan kebencian, ingin menemukan orang yang mengungkap dirinya, dan kemudian mencabik-cabiknya. Segera setelah itu, dia mengusap ponselnya, melewatkan video, dan mulai membaca teks berita. Dalam isi teks, naskah siaran langsungnya terungkap sepenuhnya, serta perkiraan data dan pendapatannya sejak siaran langsung. Melihat latar belakang benar-benar terungkap, Hana sangat marah. Dan ketika dia melihat salah satu baris, dia semakin marah dan melompat keluar dari bak mandi. Baris ini berbunyi, menurut pengguna platform video pendek bernama Petarung Elaine. Hana marah karena kebenciannya saat ini, dan segera mengutuk, Elaine, kamu memotong uangku, aku akan membunuhmu. Setelah dia selesai berbicara, dia keluar dari kamar mandi seperti orang gila. Tidak peduli mengeringkan tetesan udara di tubuhnya, mengenakan pakaiannya dan berlari keluar kamar seperti orang gila. Dia mengendarai Mercedes-Benz Big G-nya, sampai ke Villa Elite Thompson. Sepanjang jalan, dia melaju melewati lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Bab 5263. Di pikirannya saat ini, tidak ada peraturan lalu lintas. Dia hanya menginginkan satu hal, dan itu adalah menemui Elaine dan menghajarnya sampai dia babak belur. Dan saat Hana bergegas menuju Villa Elite Thompson, Claire juga melihat dorongan seperti air pasang. Ketika dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia segera menyerahkan telepon kepada Charlie. Dia berkata, "Suami, lihat cepat. Sepertinya ibuku mengekspos bibi tertua." Charlie melihat ke video dengan ponselnya.
dan berkata dengan takjub, video ini sepertinya diambil di teras di luar lantai 2 Hana. Apa beritanya? Claire menemukan akun video pendek Elaine, menunjuk ke nama akun, dan berkata kepada Charlie, lihat akun yang terbuka ini. Disebut Elaine, seorang pejuang kepalsuan. Bukankah ini dia? Charlie tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya ibu telah menemukan sekutu. Dia pasti memerintahkan sekutunya untuk merekamnya. Mungkin dia rekam videonya dari luar, dan rekam suaranya secara diam-diam. Kalau tidak, suaranya tidak akan begitu jelas. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, mungkinkah 3 orang yang tinggal bersama Hana? Claire berkata dengan panik. Ibu mengekspos Bibi dengan sangat teliti. Bibi pasti membencinya sampai mati. Ibu bilang Bibi melakukan sesuatu yang buruk. Mengapa harus membuat musuh di mana-mana untuk diri sendiri? Ini, Charlie tertawa 2 kali. Dan berkata, bukannya kamu sudah tahu karakter ibu? Dia sangat marah. Dia mungkin akan mati karena menahan marah. Sekarang, mungkin dia sedang mencari kesempatan untuk membalas dendam selama ini. Hei, Claire menghela napas, dan berkata tanpa daya, benar-benar tidak berdasar bibiku melakukan ini. Tapi sejujurnya, aku tidak mau ibu menyinggung orang di mana-mana. Charlie menghibur. Sayang, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Lagi pula, videonya sudah terkirim, dan situasi saat ini, saya pikir, hanya dapat diblokir oleh tentara dan ditutupi oleh air dan tanah. Mari kita ambil satu langkah mundur dan lihat. Tapi jangan khawatir, denganku di sini, Hana tidak akan berani melakukan apapun pada ibu. Paling-paling dia hanya datang ke sini untuk memarahi, memberinya 100 nyali. Dia tidak akan berani menyentuh ibu. Charlie baru saja selesai berbicara. Suara mesin yang menderu, dan suara rem yang melengking, langsung memecah ketenangan lingkungan ini di malam hari. Hana menghentikan Mercedes-Benz Big G di depan rumah Charlie, lalu melompat keluar dari mobil, memukuli pintu dengan histeris dengan kedua tangan untuk membuat dentuman keras. Pada saat yang sama memarahi, Elaine, kamu bajingan, keluar kamu dan lihat apakah aku tidak menghajarmu. Elaine membuka celah di sepanjang tirai, dan tidak bisa menahan tawa saat melihat Hana memukul pintu seperti pasien gangguan jiwa. Saat ini, Elaine sama sekali tidak takut. Dia menyalakan fungsi perekaman video di ponselnya, dan mendorong pintu teras dengan kruk. Datang ke teras, Elaine menatap Hana, dan bertanya sambil tersenyum. Oh, Hana, ada apa denganmu? Alih-alih bersenang-senang di hotelmu pada malam hari, kamu berlari ke pintuku dan berteriak, kamu lakukan. Melihat tatapan memalukan Elaine, Hana sangat marah hingga dia hampir muntah darah, dan berteriak histeris. Elaine, apakah kamu masih manusia? Kamu menipuku, kamu diam-diam merekamku, dan kamu benar-benar posting di media sosial. Elaine meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik, oh, lihat apa yang kamu katakan. Sekarang aku adalah pejuang melawan kepalsuan. Untuk keluhan pribadi apapun, jika kamu menyiarkan langsung barang dan membodohi publik, sebagai pejuang melawan pemalsuan, tentu saja saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk mengekspos kamu. Hana sangat marah sehingga dia melompat berdiri dan memarahi, pejuang anti kepalsuan ibumu. Tidak ada orang lain yang tahu sifatmu, tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu adalah yang paling tak terlihat di seluruh dunia. Halo yang lain, kamu sangat iri dan tidak nyaman melihat aku menghasilkan uang. Jadi kamu mencoba segala cara untuk menghancurkan aku. Lihat apakah aku tidak menghajarmu. Bajingan. Elaine berbaring di pagar, dengan terang-terangan merekam video. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Hana, saya, Elaine, telah berjalan tegak sepanjang hidup saya. Saya tidak bisa menggosok pasir di mata saya. Bahkan kalau kamu meletakkan pisau di leher saya akan tetap wajib melakukannya tanpa ragu-ragu mengekspos kamu. Bab 5264. Melihat bahwa Elaine telah menipu dirinya sampai mati, tetapi masih terus memamerkan dirinya, Hana gemetar karena marah. Menunjuk Elaine, dia mengangkat kepalanya dan mengutuk. Sial, kamu tidak mau turun, kan? Kalau tidak turun, aku akan melemparmu dari balkon.
Kalau tidak menghajarmu, aku akan bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Elaine berkata dengan ekspresi jijik. Oh, kamu menakutiku sampai mati. Hana, kamu jangkar berhati hitam yang menghasilkan $2. Dan kamu pelanggar hukum, bukan? Apakah kamu tidak tahu? Masuk tanpa izin ke rumah pribadi bisa masuk penjara. Masuk dan coba saja kalau kamu mampu. Aku akan memanggil polisi sekarang. Ketika Hana mendengar ini, kesombongannya melemah sedikit tanpa disadari. Dia lebih pintar dari Elaine. Mengetahui situasi ini, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa kecuali menggunakan emosinya untuk memarahi. Jangankan masuk tanpa izin ke rumah pribadi adalah kejahatan. Menantu Elaine. Dia tidak mampu menyinggung perasaan menantu Elaine, Charlie. Charlie ada di Aurus Hill. Dia adalah pria dengan tangan dan mata yang hebat. Banyak orang kaya dan berkuasa mengikuti di belakangnya, menyanjung Master Wade satu persatu. Jika dia benar-benar masuk dan membuat marah Charlie, itu akan menjadi lebih buruk. Tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Namun, saat ini, dia sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Seluruh tubuhnya benar-benar hancur. Dia melepas sepatunya, membanting pintu dengan panik, dan mengutuk dengan marah. Elaine, kalau kamu memotong uangku, cepat atau lambat aku akan menghajarmu. Namun, ini adalah komunitas kelas atas, dan tidak ada yang meneriaki mereka ketika mendengar pertengkaran dan keributan di bawah. Namun banyak orang menjulurkan kepala untuk menyaksikan keramaian, dan kemudian mereka berhenti bertanya. Bahkan Marianne, yang tinggal di lantai atas dan mengagumi pemandangan sungai, tertarik dengan keributan di masyarakat. Melihat seseorang mengumpat di masyarakat, dia pergi ke jendela selatan dan mengerutkan kening. Samar-samar melihat seorang wanita gila di area villa yang berteriak dan mengutuk di luar pintu. Dia menutup semua jendela di sisi selatan. Saat ini, Hana seperti Li Yunlong yang tidak memiliki senjata atau meriam dan ingin menyerang Kabupaten Pingan sendirian. Melihat gerbang kokoh rumah Charlie, dia terus mengumpat histeris. Elaine masih bersandar di pagar. Meskipun kutukan Hana yang tak tertahankan ada di telinganya, tapi dia masih tertawa bahagia saat melihat penampilan panik Hana. Dia tidak marah. Dia menghentikan rekaman video terlebih dahulu, mengeluarkan segenggam biji melon dari saku celananya, dan melemparkan biji melon dari teras sambil menggigit. Sembari menatap Hana dengan wajah lucu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hana, sejujurnya, aku ingin melihatmu menghajarku. Kamu seperti anjing ganas yang menggonggong tapi tidak bisa makan tulang. Hana sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah, menginjak kakinya dan memarahi. Elaine, aku akan merobek mulutmu. Elaine berkata dengan nada menghina. Aduh, Hana, kamu biasanya berbicara sopan. Mengapa kualitasmu sangat rendah sekarang? Ini bukan caramu berbicara dengan anggota keluargamu di ruang siaran langsung. Elaine menirukan nada siaran langsung Hana, yang menjual barang, dan menangis. Elaine berkata, teman-teman, datang dan bantu saya. Suami dan anakku lumpuh. Ibu mertua kelaparan tanpa makanan. Aku mengandung putra pengawas tambang batu bara dan akan melahirkan. Aku tidak punya uang untuk membeli susu bubuk. Aku juga menderita penyakit kelamin menular dan tidak punya uang untuk berobat. Gatal dan ada goresan di mana-mana. Aku tidak punya uang untuk ke dokter. Hana tidak menyangka Elaine mengungkap kekurangannya. Semakin dia mendengarkan, semakin dia marah. Dan akhirnya dia sangat marah sehingga melempar sepatu kulit kelas atas di tangannya. Elaine bereaksi dengan cepat. Dia memiringkan kepalanya untuk menghindar, lalu menoleh ke Hana sambil tersenyum dan berkata, Hei, kamu menyebalkan. Bab 5265. Hana menggertakkan giginya, melepas sepatu yang lain dan melemparkannya. Elaine memiringkan kepalanya lagi untuk menghindar dengan sempurna, lalu menatap Hana, tersenyum dan berkata, Oh, kamu melemparkan sepatu padauk seperti Presiden Bush. Saat itu, Presiden Amerika Bush dilempar 2 sepatu berturut-turut oleh seorang reporter Irak. Reporter itu melarikan diri. Adegan itu selalu menjadi pemandangan klasik dalam berita internasional. Dan sekarang Elaine juga lolos dari 2 kombo Hana. Elaine menghubungkan dirinya dengan Bush. Hana benar-benar mematahkan amarah Elaine. Karena dia terlalu marah,
Napasnya menjadi sesak dan otaknya menjadi pusing. Kemudian dia mundur beberapa langkah tak terkendali, lalu duduk di lantai. Kemudian dia memandang Elaine begitu bermaksud memakan biji melon, dan berteriak, "Elaine, kamu sangat curang. Wuo, aku bisa berbalik dalam beberapa hari. Mengapa kamu menghancurkanku? Ah kamu, Wuo, aku telah diintimidasi oleh wanita tua Wilson selama setengah hidupku. Sekarang aku akhirnya bisa berdiri dan mengambil keputusan. Dan kamu membuatku mati lagi. Kamu bersamanya, kan?" Elaine berkata sambil tersenyum sambil makan biji melon. "Hana, salahmu adalah kamu tidak boleh begitu memalukan di depan mertuamu. Jangan lupa, uang yang kamu hasilkan adalah uang kotor. Bahkan kalau saya tidak mengekspos kamu, cepat atau lambat seseorang lain akan mengekspos kamu." Mengatakan ini, Elaine menyipitkan matanya dan tersenyum lagi. "Oh, saya tidak tahu banyak tentang hukum. Saya tidak tahu apakah ini dianggap penipuan. Kalau ini penipuan, jumlah uang yang terlibat dalam kasus kamu sangat besar. Mungkin polisi akan datang menangkap kamu." Hana mendengar kata-kata ini, langsung ketakutan kehabisan akal. Mengemudi jauh-jauh ke sini. Yang dia pikirkan hanyalah uangnya dipotong. Dan dia membenci Elaine di dalam hatinya. Dia lupa bahwa setelah dia terungkap, sepertinya bukan hanya uangnya yang dipotong. Mengarang cerita untuk menipu publik, menyembunyikan pendapatan, dan tidak melaporkan pajak adalah bahaya besar yang tersembunyi. Tepat ketika Hana bingung, banyak kendaraan penegak hukum masuk ke komunitas satu demi satu. Termasuk polisi, Departemen Pajak, dan Departemen Industri dan Perdagangan. Lampu biru dan merah di berbagai kendaraan penegak hukum terus berkedip. Begitu menyilaukan sehingga Hana sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Di antara mereka, 2 mobil polisi diparkir di depan Mercedes-Benz Hana. Dan beberapa petugas polisi turun dari mobil dan berjalan ke arah Hana. Salah satu dari mereka memandangnya dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu Hana?" Hana menatap petugas polisi di depannya, dan bertanya dengan wajah pucat, "Aku, kamu, ada apa dengan kamu?" Polisi itu berkata dengan hampa, "Menurut informasi yang terungkap di media sosial, kami mencurigai kamu terlibat dalam penipuan. Dan mungkin juga terlibat dalam penggelapan pajak. Silakan ikut kami untuk penyelidikan." Mengetahui dia harus bekerja sama dalam penyelidikan, Hana tahu bahwa dia mungkin benar-benar dikutuk kali ini. Dia berkata dengan sangat ngeri, "Petugas, aku tidak menipu. Apakah kamu membuat kesalahan?" Petugas polisi itu berkata dengan ringan, "Apakah ada kesalahan? Saya akan mencari tahu setelah penyelidikannya jelas. Cepat ikut kami." Kemudian, petugas polisi itu menunjuk ke villa di depannya dan bertanya, "Apakah suamimu, putramu, dan ibu mertuamu tinggal di sini? Mereka juga harus bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan." Hana sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani berbicara. Elaine dari balkon menunjuk ke arah villa sebelah dengan penuh semangat. Dia berkata, "Petugas, ini rumah saya, bukan miliknya. Miliknya di sebelah, suaminya, putranya, dan ibu mertuanya yang Anda cari semua tinggal di sebelah." Bab 5266. Mendengar pengingat Elaine, petugas polisi itu mengangguk padanya, lalu bertanya, "Siapa kamu? Kamu kenal Hana?" Elaine berkata sambil tersenyum, "Ya, ini aku yang ekspos dia di media sosial." Setelah mendengar ini, petugas polisi bertanya dengan heran, "Kamu Elaine petarung kepalsuan?" Ya, Elaine tertawa dan berkata, "Ini aku petarung kepalsuan." Elaine merasa tersanjung dan berkata, "Oh, kamu memenangkan hadiah. Inilah yang harus saya lakukan." Polisi itu kemudian memerintahkan orang-orang di sekitarnya, "Kamu masukkan Hana ke mobil. Lalu pergi ke villa di sebelah. Bawa semua orang yang muncul di video untuk bekerja sama dengan penyelidikan." Oke, beberapa petugas polisi segera menanggapi. Dan kemudian keduanya membantu Hana berdiri, dan membawanya ke dalam mobil polisi. Hana sudah ketakutan, gemetar tak terkendali. Dia bertanya dengan gemetar, "Itu, polisi, petugas polisi, bagaimana saya akan dihukum karena ini? Kamu akan mengirim saya ke penjara?" Polisi itu berkata dengan dingin,
Apakah Anda akan dikirim ke penjara atau tidak? Itu tergantung pada apakah Anda melanggar hukum pidana atau tidak. Jika melanggar, kami tidak akan mentolerirnya dan pasti akan menyerahkan Anda ke kejaksaan. Hana sangat ketakutan sehingga dia menangis terseduh-seduh. Meskipun dia tidak pernah berada di penjara, dia telah mendengar tentang situasi di sana. Dia sangat ketakutan. Pada saat ini, Elaine melihatnya menangis dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, dan merasa lebih bangga. Melihat Hana, dia berteriak dengan keras, "Kamu harus membuat perubahan yang baik saat masuk penjara. Jangan sampai ruang siaran langsung turun. Ribuan keluhan menanti kamu." Hana sangat kesal, menjulurkan kepalanya keluar dari mobil polisi dan mengutuk, "Elaine, tunggu aku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu." Polisi itu segera memarahi, "Hana, hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Mengancam keselamatan pribadi orang lain. Bahkan jika Anda belum mengambil tindakan nyata, Anda dapat dituntut dengan kejahatan. Memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah." Hana membeku ketakutan. Dia hanya bisa menatap Elaine dengan pahit, lalu menundukkan kepalanya dengan jujur. Segera, beberapa petugas polisi datang ke villa sebelah. Saat ini, Nyonya Wilson sudah tidur. Christopher dan Harold samar-samar dapat mendengar suara-suara di luar. Namun karena mereka lumpuh di tempat tidur, mereka tidak dapat keluar untuk menyelidiki. Mereka hanya dapat berbaring di tempat tidur dan berdiskusi. Christopher berkata kepada Harold, "Harold, mengapa aku merasa orang yang berisik di luar itu seperti ibumu?" Harold berkata dengan canggung, "Ayah, nenek tidak membuka jendela. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tapi tadi samar-samar mendengar seseorang tertawa. Kedengarannya seperti jalang bau Elaine." Elaine Christopher berkata dengan heran, "Mungkinkah ibumu dan dia bertengkar?" "Tidak mungkin." Harold bergumam. "Bukankah ibu sudah pergi? Dia pasti pergi ke hotel." "Tidak mungkin berdebat dengan Elaine saat ini." Christopher mengangguk setuju dan berkata, "Juga, ibumu sudah lama pergi. Mungkin dia sedang berbaring di hotel bersenang-senang." Bab 5267. Saat dia berkata, Christopher berkata dengan wajah tertekan, "Aku marah saat memikirkan ibumu. Dia menghasilkan banyak uang. Dia mendominasi di rumah setiap hari dan memperlakukan kita seperti dua anjing." Harold juga sangat tidak berdaya, dan menghela napas dan berkata, "Oh, ayah, kamu tahu situasi keluarga kita saat ini. Beruntung ibu dapat menggunakan siaran langsung untuk menjual barang. Adapun emosinya saat ini, sejujurnya, aku tidak ada hubungannya. Alasan utamanya adalah kita terlalu banyak menyakiti ibu sebelumnya. Terutama kamu dan nenek. Kamu tidak memperlakukan ibu seperti manusia." Christopher berkata dengan marah, "Kamu jangan salahkan aku. Bukannya kamu tidak tahu apa yang ibumu lakukan. Belum lagi hamil anak orang lain. Dia bahkan menginfeksiku dengan penyakit. Pria mana yang bisa menanggung ini?" Setelah itu, Christopher dengan kesal berkata lagi, "Tidak apa-apa. Hal utama terjadi di rumah sakit pada saat itu. Semua orang tahu tentang itu. Saya tidak punya tempat untuk meletakkan wajah saya. Oh, ngomong-ngomong. Dan Elaine bajingan. Dia menggantung lusinan topi hijau di balkonnya. Dia sengaja membuatku jijik. Aku kehilangan semua muka. Bagaimana aku bisa memberikan wajah baik pada ibumu?" Harold menghela napas dan berkata, "Hei ayah, aku bersikap adil. Kalau kamu ingin membicarakan hal ini, aku tidak berpikir kamu bisa menyalahkan ibu sepenuhnya. Jika kalian berdua tidak bergabung menipu Elaine, Charlie tidak akan mengirim ibu ke tambang batu bara hitam. Seharusnya kalian berdua dikirim ke tambang batu bara hitam. Tetapi kamu bersembunyi di belakang dan membiarkan ibu menghadapi Charlie sendirian. Ibu menderita untuk kamu. Lagi pula, ibu membayar begitu banyak untukmu. Dan kamu masih membencinya. Wajar saja dia marah padamu." Harold berkata dengan tertekan, "Saya tidak memahami kebenaran ini sebelumnya. Kalau saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan pernah menjadi seperti kamu dan perlakukan ibu dengan mata dingin." Christopher memarahi, "Harold, aku tahu. Kamu hanya melihat kemakmuran ibumu sekarang, dan kamu ingin menyusulnya." Harold buru-buru berkata, "Tidak, saya tidak membantu ibu. Ayo." Christopher mendengus dingin, "Aku tahu tentangmu.
Kamu selalu mencari keuntungan. Jangan bicara tentang ibumu. Bahkan jika Elaine memberikan uang, kamu akan menyanjungnya. Harold berkata dengan marah. Ayah, apa yang kamu katakan menghina? Aku mengatakannya secara objektif. Aku tidak bisa menyalahkan ibu untuk hal-hal ini. Kamu harus merenungkan dirimu sendiri. Persetan kamu, Christopher berkata dengan marah. Kamu serigala bermata putih. Harold dengan cepat berkata, Ayah, ini semua tentang mentalitasmu. Kalau kamu melihat masalahnya secara objektif, kamu juga memikirkan hal yang sama. Christopher berkata dengan nada menghina. Aku tahu persis bajingan macam apa kamu. Oh, ayah, jangan panggil aku ayah. Keluar dari sini. Pergi. Harold juga seorang sedikit marah. Dia berkata dengan cemberut. Kamu benar-benar keras kepala. Tidak masalah jika kamu membentakku sekarang. Tapi kalau kamu tidak memperbaiki mentalitasmu, ibu pasti tidak akan memberimu uang yang dia hasilkan. Mulai sekarang, paling lama dalam 1 atau 2 bulan, kamu tidak akan dibutuhkan di ruang siaran langsung ibu. Dan kalau kamu masih belum memuaskan ibu, maka kamu akan sangat menderita. Ketika Christopher mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup dan bingung. Hana bersumpah padanya dan bahkan melawannya. Dia tentu saja sangat kesal. Namun saat berpikir bahwa Hana menghasilkan uang seperti air, dia tidak dapat berhenti memikirkan apa yang dikatakan Harold barusan. Jika Hana benar-benar tidak membiarkan dirinya membelanjakan uangnya, bukankah penghinaan itu akan sia-sia? Selain itu, Hana tidak lagi membutuhkannya segera. Jika dia mengusirnya saat itu akan menjadi lebih buruk. Memikirkan hal ini, dia juga mengambil keputusan. Berpikir pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus rukun dengan Hana di masa depan. Adapun harga diri sebagai pria, lupakan saja. Begitu kata-kata itu keluar dari hatinya, terdengar ketukan di pintu. Seseorang di luar bertanya, apakah di sini keluarga Wilson, Christopher dan Harold? Bab 5268. Mendengar seseorang mengetuk pintu, Christopher cepat bertanya, siapa itu? Begitu suara itu turun, pintu didorong terbuka. Beberapa petugas polisi masuk, salah satunya menatap Christopher dan Harold, dan bertanya kalian keluarga Hana. Christopher berkata, saya suaminya. Harold juga berkata, saya putranya. Petugas polisi itu mengangguk dan berkata, oke, bangun dan ikut bersama kami. Kerja sama dengan kami dalam penyelidikan kami. Bekerja sama dalam penyelidikan. Christopher bertanya, petugas, apakah ini Hana? Ada sesuatu yang terjadi padanya. Petugas polisi menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu tidak melihat videonya diekspos di media sosial. Video, Harold berseru dan bertanya, video apa? Kami tidak tahu video apa itu. Petugas polisi bertanya dengan tidak percaya. Video istrimu diekspos di media sosial. Apa kamu tidak menontonnya? Mengekspos istriku? Christopher bertanya dengan gugup. Apa yang terjadi? Saya bahkan tidak mengerti apa yang Anda katakan. Petugas polisi itu berkata dengan ringan. Tidak masalah jika Anda tidak tahu. Saya akan memberi tahu Anda saat sampai. Sekarang ikut kami. Christopher dengan cepat berkata. Kamerat polisi. Saya dan putra saya lumpuh. Saya tidak bisa bangun sama sekali. Polisi itu mengerutkan kening dan bertanya kepadanya. Apa kamu kecanduan akting? Jangan mengira saya tidak tahu semua ini palsu. Anda hanya bertindak dengan sengaja untuk menunjukkan pada netizen agar mereka memesan dan membeli barang di ruang siaran langsung istrimu. Anda berani bertindak di depan polisi. Christopher berkata, kamerat polisi, ini kesalahpahaman besar. Saya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan telah lama lumpuh di tempat tidur. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa arsip kami. Petugas polisi itu mengerutkan kening, mengingat bahwa mereka berdua telah berbaring di tempat tidur sejak mereka memasuki pintu, hampir tidak bergerak. Dia sedikit mempercayai kata-kata Christopher. Jadi, dia berkata, jika Anda benar-benar memiliki masalah mobilitas, saya akan meminta 2 orang untuk membantu Anda masuk ke mobil. Kita pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan. Setelah penyelidikan selesai, kami akan mengirimkan kalian berdua kembali. Christopher bertanya dengan gugup.
Kamerat polisi. Apa yang terjadi? Anda barusan bilang, ada seseorang yang mengungkap kami. Apakah Anda mengekspos streaming langsung istri saya? Ya, petugas polisi itu mengangguk, mengeluarkan ponselnya, lalu membuka videonya, menyerahkannya kepada Christopher. Dia berkata dengan ringan, lihat sendiri. Lagi pula, kamu sendiri yang mengatakannya. Dan tidak ada orang lain yang menuduhmu atau menuangkan air kotor padamu. Christopher menatap video, yang diputar secara otomatis. Kalimat pertama Hannah dalam video itu hampir membuat jiwanya ketakutan. Meskipun Harold, yang sedang berbaring di tempat tidur sebelah tidak dapat melihat gambar itu, dia tahu apa yang terjadi dari suaranya. Dia sangat takut hingga merinding di sekujur tubuhnya. Petugas polisi mengambil kembali telepon sebelum video selesai. Dia bertanya dengan suara dingin, sekarang, apakah Anda tahu mengapa Anda diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan? Dahi Christopher sudah dipenuhi keringat dingin. Dia terbata-bata. Tapi istriku tidak bisa dianggap pembohong saat dia siaran langsung. Karena kami berdua memang lumpuh. Dan kami benar-benar tidak punya banyak uang untuk berobat. Polisi itu bertanya kepadanya. Istri Anda mengendarai Mercedes-Benz G besar. Dan Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak punya uang untuk perawatan medis. Apakah menurut Anda saya akan percaya? Christopher dengan cepat menjelaskan. Petugas, Anda salah paham. Saya tidak berbicara tentang sekarang. Saya berbicara tentang waktu ketika dia baru saja memulai streaming langsung. Saat itu, kami benar-benar miskin dan tidak bisa mendapatkan kebutuhan harian. Itu sebabnya dia berpikir untuk mendapatkan beberapa hadiah melalui siaran langsung. Dia tidak menyangka semakin banyak orang mengikutinya. Dia mulai siaran langsung untuk menjual barang dan mendapatkan uang. Bab 5269. Polisi itu bertanya dengan suara dingin. Karena kamu telah mendapatkan begitu banyak uang, mengapa kamu masih menjual dengan buruk? Mercedes-Benz G milik istrimu seharusnya sudah cukup untuk biaya hidup dan biaya pengobatan kalian, kan? Niat baik netizen membantu kalian menyelesaikan masalah. Setelah masalah selesai, mengapa tidak berhenti sesegera mungkin? Mengapa Anda terus memakan simpati netizen untuk keluarga kalian? Anda sudah memiliki uang yang tidak ada habisnya, tetapi masih berbicara tentang betapa sengsaranya keluarga kalian di depan kamera. Betapa menyedihkan. Apakah menurut Anda ini benar? Christopher terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa masalah ini keterlaluan, dan keluarganya tidak mempedulikannya. Itu seperti tetesan air, dan jelas bahwa 3.000 yuan sudah bisa menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, dia bersikeras mengumpulkan 30 juta di waterdrop, yang pasti menjadi masalah. Polisi datang ke rumahnya, yang juga merupakan situasi yang dia bayangkan sebelumnya. Dalam keputusasaan, dia dan putranya Harold hanya bisa dibawa keluar ruangan dengan bantuan beberapa petugas polisi. Orang yang dibawa keluar rumah bersama mereka adalah wanita tua Wilson yang baru saja tertidur tetapi dibangunkan oleh ketukan pintu. Pada saat ini, wanita tua itu tidak tahu apa yang terjadi. Melihat polisi membawa putra dan cucunya keluar, dia bertanya, Christopher, Harold, ada apa dengan kalian berdua? Mengapa polisi menangkap kalian? Petugas polisi dengan cepat menjelaskan. Nenek, tolong jangan salah paham. Kami tidak menangkap kalian bertiga. Tetapi kalian bertiga dicurigai melakukan penipuan. Kami ingin kalian bertiga pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan. Nyonya tua Wilson yang pernah dipenjara tidak memiliki nostalgia untuk tempat itu, tetapi penuh ketakutan. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan menantunya itu memalukan. Dan dia bahkan mungkin dicurigai melakukan kejahatan. Dia ingin segera mengakhiri hubungan itu, agar tidak melibatkan dirinya. Namun, petugas polisi berkata dengan sabar, Nenek, jangan terlalu panik. Kami hanya meminta Anda membantu penyelidikan. Jika tidak ada masalah, kami akan mengirim Anda kembali. Nyonya tua Wilson tidak punya pilihan selain ikut dengan polisi. Segera, beberapa mobil polisi meninggalkan Villa Elite Thompson menuju biro kota. Setelah tiba di biro kota, keempat anggota keluarga Hannah diinterogasi secara terpisah. Karena ketahanan psikologis mereka yang buruk, keempatnya mengakui keseluruhan cerita dalam waktu singkat.
Apa yang tidak diharapkan oleh petugas polisi adalah bahwa Christopher dan Harold sebenarnya memang lumpuh. Awalnya, mereka mengira kelumpuhan kedua orang itu palsu. Namun sekarang melalui kasus rumah sakit dan penilaian visual dari mereka berdua, mereka dapat memastikan bahwa keduanya memang lumpuh. Ini membuat polisi sedikit rumit. Jika kasus kedua orang ini dipalsukan, maka keluarga tersebut pasti dihukum karena penipuan. Tetapi kasus kedua orang ini benar, yang membuktikan bahwa Hannah tidak memalsukan dokumen untuk menipu publik. Oleh karena itu, kejahatan penipuan sebenarnya tidak cukup. Namun, ada preseden untuk siaran langsung menjual cerita-cerita menyedihkan semacam ini. Hukuman administratif umumnya dijatuhkan, tergantung pada tingkat keparahan keadaan, dan penahanan administratif selama 7 hingga 15 hari. Jadi polisi dengan cepat membuat keputusan untuk menahan Hannah selama 10 hari. Juga memblokir akunnya secara permanen di platform video pendek. Sedangkan Christopher, Harold, dan Nyonya Wilson terhindar dari hukuman. 10 hari penahanan administratif sudah merupakan berkah di antara kemalangan bagi Hannah. Dia berpikir, tidak masalah ditahan selama 10 hari, selama uang saya tidak disita. Tetapi begitu dia memikirkannya, orang-orang dari Departemen Pajak mendatanginya dan berkata, Hannah, setelah verifikasi kami, rekening bank Anda telah melebihi 10 juta yuan. Namun Anda belum membayar pajak sepeser pun. Ayo, ada apa? Bab 5270. Seorang jangkar individu seperti Hannah dapat langsung mengajukan penarikan tunai dari platform untuk pendapatan dari streaming langsung di platform. Tetapi uangnya sebelum pajak, dan jangkar perlu melaporkan pajaknya. Tapi Hannah tidak pernah mengajukan pembayaran pajak karena dia enggan kehilangan penghasilan dalam jumlah besar. Sekarang, Departemen Perpajakan juga datang ke rumahnya, dan dia tiba-tiba panik. Dia hanya bisa berbohong dengan cepat dan berkata, kawan, Anda juga telah melihat situasi keluarga saya. Memang ada 2 pasien lumpuh di keluarga saya yang perlu diurus. Ada seorang lelaki tua yang perlu diurus. Dan saya benar-benar sibuk dan pusing. Saya tidak sempat mengurus pajak. Saat dia berbicara, dia memiliki kilasan inspirasi. Dia dengan cepat mengarang untuk dirinya sendiri. Lihat fakta bahwa barang yang saya jual langsung sebenarnya tidak butuh waktu lama. Hanya sekitar sebulan. Sebenarnya, saya berencana membayar pajak setelah saya selesai bekerja selama beberapa hari. Staf Departemen Perpajakan tahu bahwa Hannah pasti berbohong. Tetapi seperti yang dia katakan, baru lebih dari sebulan sejak dia menjual barang-barang itu. Jika dia berkata bahwa dia lupa, atau terlalu sibuk untuk membayar pajak, Departemen Pajak tidak akan memiliki cara untuk membuktikan bahwa dia sengaja menghindari pajak. Jadi, petugas pajak memberinya langkah. Kami memang memahami situasi Anda. Dan memang ada beberapa faktor objektif. Kami tidak akan menyelidiki apakah ada penghindaran pajak. Anda hanya perlu melaporkan pajak sesuai penghasilan Anda yang sebenarnya sesegera mungkin. Itu saja. Hannah bertanya, berapa tarif pajak untuk pajak pribadi saya? Petugas pajak menjelaskan, pengiriman langsung barang milik Anda adalah remunerasi layanan tenaga kerja. Dan remunerasi layanan tenaga kerja adalah pendapatan komprehensif warga negara. Setelah membayar, tarif pajak berlaku dari 3% hingga 45%. Karena jumlah Anda telah mencapai tingkat tertinggi, 45% berlaku. Ah, Hannah segera berteriak. 45%. Itu sangat banyak. Petugas pajak berkata dengan serius. Hannah, membayar pajak penghasilan pribadi sesuai dengan undang-undang adalah kewajiban setiap warga negara. Dan pajak pribadi kita tidak tinggi di dunia. Pajak pribadi tertinggi di Eropa dan Jepang adalah 50%. Dan Amerika Serikat juga 45%. Hannah ingin mati, tetapi dia dapat memahami situasi pada saat-saat kritis. Dia berpikir dalam hati, karena penghasilan saya telah terungkap, pembayaran pajak harus menjadi suatu keharusan. Bintang dan jangkar yang menghindari pajak pada dasarnya tidak ada gunanya, dan saya yakin sama. Selain itu, keberuntungan saya tidak terlalu buruk. Lagi pula, saya punya waktu singkat untuk menghasilkan uang. Saya bisa gunakan alasan lupa membayar pajak atau tidak punya waktu untuk membayar pajak untuk menebus dirinya. Jika tidak,
Saat membayar pajak dan denda, jumlahnya akan lebih besar. Memikirkan hal ini, Hana hanya bisa mengangguk jujur dan berkata, "Saya bersedia membayar pajak. Saya bersedia membayar pajak. Setelah keluar, saya akan membayar pajak secepat mungkin." Pada saat ini, Hana berpikir, bahkan jika dia memotong penghasilannya dan membayar pajak penghasilan, setidaknya dia masih memiliki jutaan uang tunai di tangan. Meskipun jauh lebih sedikit dari fantasi sebelumnya yang bernilai ratusan juta dan miliaran, tetapi memegang beberapa juta di tangan sudah cukup untuk hidup sendiri. Melihat sikapnya yang tidak buruk, petugas pajak memberinya nasihat dan pergi lebih dulu. Pada saat ini, Hana seolah-olah baru saja lolos dari malapetaka. Dia duduk di kursi interogasi dan menghela napas lega. Melihat ini, polisi berkata dengan suara dingin, "Hana, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Anda harus berterima kasih kepada Elaine yang mengungkap Anda hari ini. Dengan mengekspos Anda dan membuat Anda mengendalikan jurang, Anda tidak akan membuat kesalahan besar." Setelah mendengar ini, Hana tentu saja tidak senang. Dia tidak bisa berhenti berpikir pada dirinya sendiri. Si jalang busuk Elaine, dia memotong uangku. Dan aku harus berterima kasih padanya. Jika saya tidak mencari kesempatan untuk menghajarnya, saya akan menyesali diri saya sendiri. Melihat ekspresinya yang muram, polisi itu berkata, "Apakah menurut Anda saya bercanda dengan Anda? Sejujurnya, kami telah melihat video dia membeberkan Anda. Anda memaksa suami Anda berpura-pura menderita kanker pankreas, memaksa anak laki-laki Anda berpura-pura sakit uremia, dan memaksa ibu mertua Anda berpura-pura buta karena menangis. Anda hanya ditahan selama 10 hari adalah karena suami dan anak Anda memang lumpuh. Kami tidak bisa mendefinisikannya untuk Anda untuk kejahatan penipuan. Jika Anda melakukan apa yang baru saja Anda katakan, itu akan menjadi kejahatan penipuan yang pantas. Pada saat itu, pengadilan dapat menghukum Anda 10 tahun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.